Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin sudah menentukan temanya. Temanya adalah yang selalu memikirkan kamu. Apakah ada seseorang yang benar-benar memikirkan kamu secara menyeluruh, dan apa yang dia pikirkan tentang diri sahabat bagian? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini, yang selalu memikirkanmu, apa yang dia pikirkan, dan kenapa dia mikirin kamu, lalu siapakah dia. Kita cek bersama-sama. Ini adalah energi seseorang di luar sana yang mungkin keberadaannya adalah lagi sedang mikirin kamu. Kita akan cek ya. Orang yang di luar sana, energinya yang mikirin kamu, apa sih yang dia pikirkan? Oke. Sampai Kevin lupa nih, saking bersemangatnya. Masih promosi ya sahabat bagian, buku karya Kevin, Heart dan juga Connection ini masih tersedia ada di link Shopee. Kolom deskripsi ya sahabat bagian. Buku yang kedua Connection ini bisa kalian miliki eksklusif. Ini limited edition sahabat bagian, bakalan terbatas banget untuk penjualannya. Untuk sahabat bagian yang pengen buku ini, kalian cek aja di kolom deskripsi di link Shopee. Tapi kalau kalian pengen cepet ya, kalian DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan buku ini. Instagramnya Kevin ada di sudut ini ya, atau di kolom deskripsi. Miliki buku Connection tentang pertemuan ikatan emosional dan takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas. Bukunya adalah hardcover ya sahabat bagian. Lalu untuk buku Heart ini juga masih tersedia. Buku volume pertamanya masih tersedia. Ini menceritakan tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan kau sahabat bagian akan tahu apa yang akan terjadi pada diri dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Oke, miliki dua buku ini karya Kevin ya, Heart dan juga Connection. DM aja ke Instagram atau belinya di Shopee, kolom deskripsi. Oke, kita lanjut karena Kevin lagi bersemangat banget dan penasaran banget sama energinya. Kita tarik ya, yang selalu memikirkan kamu, apa yang dia rasa dan bagaimana dia menyikapi. Kartunya adalah Love. Sudah pasti siapa yang mikirin kamu? Orang yang mencintai kamu, yang saat ini masih ngejalin hubungan dengan kamu. Ini keluar kartu Love loh, cinta, hubungan emosional. Jadi siapakah dia yang benar-benar mikirin kamu? Orang yang lagi mencintai kamu. Siapa yang mencintai kamu? Coba sahabat kebagian cek deh. Kamu lagi ngejalin hubungan dengan siapa? Maupun hubungannya baik atau enggak, on atau off, berjeda atau tidak, orang ini masih punya cinta sama kamu. Yang mikirin kamu adalah orang yang memang mencintai kamu sepenuhnya, penuh dengan ikatan emosional. Karena kalau orang lagi jatuh cinta, orang lagi seneng, punya perasaan yang lebih, pasti selalu kepikiran. Bahkan dia makan pun ingat kamu, tidur pun juga ingatnya kamu, pengen memeluk kamu dan bercumbu mesra. Kartunya tentang love, tentang sebuah cinta, hubungan bergairah, hubungan penuh dengan keintiman. Dan dia adalah orang yang mencintai kamu saat ini, memang benar-benar lagi mikirin kamu banget. Lalu kita akan cek untuk energinya. Frame, saat bagian lagi nostalgia dia lagi ingat kenangan sama kamu nih. Makanya dia tuh tiba-tiba ingat kamu. Karena mungkin dia tiba-tiba tuh lagi dengerin lagu nostalgia, lagu era tahun 80, 90 atau mungkin juga era lebih lama lagi ya, era klasik di situ. Tiba-tiba keluar dari FWP-nya dia. Dia dengerin sebuah lagu nostalgia dan gak tahu kenapa ingatnya sama kamu. Frame tentang sebuah waktu yang mundur ke belakang.
Dia mengingat dan dia kangen kamu masa-masa seperti dulu. Jadi apa yang paling bagus jika dia lagi ngerasain hal ini? Nostalgia, yuk sahabat kebahagiaan sama dia. Apa sih nostalgianya? Ya mungkin kamu bisa membahas hal-hal unik berkaitan dari hubungan kau dan juga diri dia. Kisah kamu sama dia tuh seperti apa? Lakukan hal unik. Atau mungkin juga kalian kunjungi tempat yang mungkin itu adalah tempat sejarah kalian. Kalian kunjungi di situ untuk memunculkan sebuah perasaan yang jauh lebih intim lagi antara kau dan diri dia. Momen-momen ini sih enak sih buat bernostalgia saat kebahagiaan. Karena terkadang ya, kalau kita bernostalgia dengan pasangan kita, dengan orang yang memang benar-benar mencintai kamu, kita bernostalgia di situ, cinta itu akan tumbuh kembali sebagai bentuk ingatan. Karena tempat, waktu, momen yang pernah dilalui, jika mengingat itu semua itu seperti sebuah stimulus untuk menciptakan sebuah adrenalin dan juga semangat dalam ngejalin sebuah hubungan. Ya memang ada kalanya masa lalu yang sudah dilalui dengan seseorang yang mencintai kamu itu memang sesuatu yang perlu diulang lagi. Walaupun momennya kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kalau momennya diulang kembali, ada sebuah keunikan antara kau dan diri dia. Karena Kevin lihat dia tuh lagi mengenang kamu banget. Coba mungkin kamu bisa kirim sebuah lagu ya, sebuah lagu nostalgia. Lagunya siapapun lah, sahabat kebahagiaan, karena lagu banyak ya. Kamu bikin status lagu cinta penuh dengan perasaan dan emosional, atau mungkin juga lagu kesukaannya dia di sosial media kamu. Nanti dia ngerespon kok. Atau juga sebaliknya, saat bagian dia tiba-tiba posting sebuah lagu dan lain sebagainya, kamu ngerespon ke dia. Tapi dia memang benar-benar mengingat kamu, karena kamu adalah perjalanan cinta yang cukup lama. Siapakah dia? Orang lama, saat kebahagiaan. Karena kartu frame itu berkaitan dari hubungan lama. Oke. Hubungan yang penuh dengan batasan juga ada di sini. Dia ingat kamu. Dia ngerasain kamu di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah Ruth. Saat bagian, banyak nih cinta yang bersemayam dalam fase-fase nostalgia. Ruth ini juga bisa mengindikasi adalah dia masa lalu, atau dia teman kecil kamu, atau dia ini kisah masa muda kamu. Ini lagi tiba-tiba lagi kepikiran. Tapi kalau misalkan dia bukan masa lalu, bukan kisah masa muda kamu, siapa yang mengingat kamu yang paling dalam? Kekasihmu di sini, karena ada kartu The Lover. Ruth ini tentang seseorang yang memang sembunyi ngejalin hubungan dengan kamu, dan dia memang lagi mikirin kamu. Apakah ini adalah rindu? Kalau mikirin semacam ini, dia hanya ngerasain bahwa kangen momen sama kamu. Ya kalau misalkan ini nggak LDR, saat kebagian, ajak dia jalan-jalan makan. Mau makan mie ayam atau makan bakso, terserah kalian ya saat kebagian. Karena dia itu kayak kangen momen-momennya sama kamu sih. Dan kartu Ruth di sini adalah dia bersembunyi di dalam pemikirannya dia tentang kamu. Kalau orang mikirin kamu pasti melekat ya secara emosional ya. Oke, dia melekat secara emosional juga sama kamu. Lalu selanjutnya adalah, wah tuh kan bener kan. Ada nih yang mikirin kamu itu tapi nakal. Istilah kasarnya adalah sange. Suatu bagian. Gak tahu kenapa ya, kamu di matanya dia tuh buat dia tuh bergairah banget sama kamu. Karena kartu desire ini berkaitan dari keinginan, gairah, dan juga candu. Simbolnya ini kan ada orang yang lagi bercumbu, mencium, tapi yang dicium adalah lehernya. Yang dia pikirkan tentang kamu ini hasrat suatu bagian. Siapa sih dia sih? Kayaknya dia tuh libidonya kuat banget nih. Ini kami lihat nih, dia mikirin kamu karena berhasrat banget. Ada cinta, ada momen, ada hasrat. Mungkin dulu ada sebuah momen hubungan kamu sama dia itu di sebuah pertemuan. Mungkin ada sesuatu yang lembut di situ yang kalian lakukan bersama, dan dia kangen momen itu. Mungkin pernah bercumbu bersama dengan diri dia di sebuah momen, dan di sini dia mikirin itu karena kangen momen itu. Dan ini orangnya lagi berhasrat banget sama kamu loh, sahabat kebahagiaan. Ini harusnya Kevin masukkan ke tema dewasa ya. Mungkin next ya Kevin masukkan ke tema dewasa, karena ini Kevin bacain secara general aja ya. Oke. Apa sih yang dia pikirkan? Gairah, ingin bercumbu dengan kamu.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, intimate. Tuh kan saat bagian kadang ya yang namanya hubungan, entah hubungannya lagi baik-baik saja atau hubungannya lagi nggak baik-baik saja. Ketika nggak baik-baik saja, itu pasti kangen momen kayak dulu. Terkadang kalau nggak bisa dikendalikan, kamu kenapa sih berubah sama aku, nggak kayak dulu lagi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena rutinitas aktivitas yang sudah dilalui, ego dan lain sebagainya, makanya berubah. Cinta itu punya energi loh saat kebahagiaan. Cinta itu punya energi. Jadi kalau misalkan kalian lagi bercinta dengan seseorang, kalau energi dari awal tuh gairahnya besar banget. Ini kadang-kadang juga gairahnya lama-lama pudar. Tapi kalau hubungan dimulai dengan keintiman di situ, lama-lama hubungannya itu akan ngerasain mendayu-dayu penuh dengan emosional sebagai ekspresi cinta, dan itu bisa bertahan. Tapi orang ini hasratnya sama kamu tuh kuat banget. Mungkin kemarin-kemarin lagi nggak intim, namun ketika ada sebuah momen nostalgia, apa yang dia rasakan kepada kamu, ini yang membuat diri dia mikirin kamu. Ini yang membuat dia mikirin kamu. Energi semacam ini sering terjadi loh saat bagian naik turunnya. Oke, Kevin pakai kartu ini aja deh saat bagian. Kayaknya enak pakai kartu ini aja. Kevin pakai kartu ini aja ya. Pakai kartu Oracle aja. Kita tarik lagi menggunakan kartu Deeply Oracle. Oke, maaf ya, aku nggak pakai kamu dulu, aku pakai ini. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Notice. Satu bagian tenang kok, satu bagian nanti dia juga notice kamu. Ada timbal baliknya, dia sama kamu lebih perhatian. Kalau tiba-tiba dia lebih perhatian sama kamu, oke, artinya dia memang sedang mikirin kamu banget. Nanti dia juga akan lebih fokus lagi ke kamu dalam komunikasi ini. Kenapa? Karena dia masih mencintai kamu ya. Dan siapakah dia? Pacar kamu, kekasih kamu, siapapun dia, ini memang lagi mikirin kamu. Karena kartu pertama adalah love. Jadi kamu punya ikatan emosional sama dia, dan dia lebih banyak punya ikatan emosional sama kamu. Yang menggerakkan ini semua ini nih, desire, gairah. Gairah. Jadi gimana komunikasi kamu sama dia dalam minggu ini? Ya nanti pasti ada tang ting tung sama dia ya. Kamu pesan apa? Kamu chat apa ke dia, dibales. Dia chat apa, kamu balas. Jadi hubungannya intim di sini. Oke, hubungannya aman nih minggu ini, aman banget nih saat bagian. Lalu selanjutnya ada kartu Blood. Saat bagian, Blood itu tentang pengorbanan. Oke, ya lebih banyak effortnya sih. Kemungkinan nanti lebih banyak effortnya sih, lebih banyak waktu yang dia sematkan kepada kamu. Karena Kevin ngerasa ya, gairah dalam keinginannya dia kepada kamu yang kuat, ini juga bisa menciptakan sebuah keintiman atau hubungan yang romantis. Oke, ini hubungan yang mungkin nanti akan lebih romantis lagi kepada saat bagian, karena kamu itu bikin dia tuh tercandu-candu di sini. Tercandu-candu di sini saat bagian. Gak tau nih, ada bayangan apa, hasrat apanya dia tuh lagi naik. Libidonya dia ke kamu tuh lagi naik. Karena dia juga tertarik sama kamu. Yalah, tertarik, wajar, ini hubungan yang normal saat bagian. Dia juga punya nafsu sama kamu. Makanya di sini dia memikirkan kamu secara menyeluruh. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, a fire. Tuh kan, bener kan? Ini bulan apa sih? Bulan April ya? Oke, ini bulan April. Bulan April kita kali ini memang membawa elemen api yang cukup besar ya saat bagian. Di pembacanya Kevin kali ini, Kevin bikin video itu tanggal 17 April. 17 April itu masuk ke periodenya Aries dekan ketiga. Ada Venus di situ yang berkuasa. Oh, beneran sih. Aries dekan ketiga ya. Ini periodenya bulannya Aries dekan ketiga, yaitu antara tanggal 11 April sampai dengan 20 April. Itu hasrat lagi gede banget saat bagian. Termasuk dia. Kartu of fire ini juga berkaitan dari gairah. Ini ada gairah, ini ada gairah. Berapi-api, bersemangat. Kesinggung dikit juga kadang marah sama kebagian. Dan ini adalah orang yang benar-benar mikirin kamu banget karena lagi berhasrat sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah promise saat bagian. Janji. Kalau lagi senang kayak gini kadang-kadang nih, dia ngasih janji sama kamu. Ini harus hati-hati banget. Kalau situasinya kayak gini, dia punya keinginan dalam hasratnya dia kepada kamu, kadang dia bisa ngasih janji. Kamu jangan mudah mengiyakan. Ingat ya, kalau orang lagi janji, lagi senang, lagi berhasrat, lagi bahagia banget, kamu jangan mudah mengiyakan. Takutnya apa? Lupa.
Itulah karakter manusia, sifat manusia. Jadi slow aja, tenang aja, selalu kebahagiaan, jangan terlalu gimana-gimana biar kamu nggak kecewa lagi ya. Tapi dia masih berjanji dalam benaknya dia bahwa dia masih mencintai kamu sampai dengan saat ini. Oke, ini adalah energi seseorang yang benar-benar memikirkan kamu banget, selalu kebahagiaan. Mudah-mudahan perasaan ini selalu terhubung sama kamu ya. Mudah-mudahan selalu terhubung kepada kamu. Kali ini energi yang cukup lumayan simple dan bagus. Kevin bikin videonya nggak usah terlalu panjang ya soal kebahagiaan, karena intinya sudah kita temukan. Dan mungkin nanti akan Kevin sambung lagi di tema dewasa. Dan ini di sini ada sesuatu yang perlu kita bahas nih. Ada sesuatu yang kita bahas, yang perlu kita bahas nanti di tema dewasa ya soal kebahagiaan. Oke, kita cek aja siapa sih dia yang memikirkan kamu, zodiaknya. Kita tarik energinya, zodiaknya apa sih? Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Yang pertama adalah Taurus. Oke, Taurus nih, Taurus lagi pengen nih sama kamu nih. Selanjutnya adalah Cancer, lalu selanjutnya adalah Capricorn, lalu selanjutnya adalah Scorpio, lalu di sini adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Libra, ada Aquarius, ada Virgo, ada Pisces, lalu di sini adalah Leo. Ini energinya mereka hot semua nih. Hot semua energinya. Ini adalah zodiaknya dia atau zodiaknya kamu. Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama dia atau inisial nama kamu ya, soal kebahagiaan. Yang pertama adalah huruf N, lalu di sini adalah huruf W, lalu di sini ada huruf X, ada huruf K, ada huruf Y, ada huruf D, ada huruf V. Lalu selanjutnya di sini ada huruf P, ada huruf J, ada huruf O, ada huruf Z, ada huruf G, ada huruf B, lalu di sini ada huruf U, ada huruf S, ada huruf E, selanjutnya ada huruf Q, ada huruf L, ada huruf M, ada huruf T, dan yang terakhir adalah huruf R. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.